Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pambudi, NPM 18110004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian benda dan sifatnya. Jadi benda itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan memiliki wujud dan bentuk. Di setiap masing-masing benda terdapat wujud dan perubahan wujud. Wujud benda ada yang benda cair, benda gas, benda padat. Perubahan wujud benda ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublin. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya proses pelepasan dan penyerapan kolor. Proses tersebut bisa berlangsung dikarenakan beberapa tindakan seperti pemanasan, pendinginan. Benda di sekitar rumah kita terdapat dalam berbagai wujud. Ada yang berupa benda cair dan ada pula yang berwujud gas. Masing-masing memiliki ciri benda yang berbeda-beda. Benda tersebut ada yang memiliki sifat keras, lunak, berat, ringan, dan lentur. Wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Benda padat merupakan benda yang tidak dapat berubah bentuk ataupun berubah volumenya. Karena itu, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah walaupun dipindahkan. Benda padat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, tidak tergantung pada tempatnya. Kemudian menempati ruang. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, dapat dipegang. Dan yang kelima, volume selalu tetap. Contoh dari benda padat yaitu seperti kayu, lemari, dan batu. Benda padat yang pertama yaitu batu. Batu ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Kayu merupakan benda padat. Kayu juga memiliki tekstur keras, ada yang berdiameter dan ada juga yang kecil. Kayu memiliki warna coklat dan memiliki bau yang wangi. Kayu juga memiliki banyak manfaat kehidupan manusia, seperti bahan bangunan, alat rumah tangga, dan sebagainya. Benda cair memiliki ciri utama yaitu bentuk tidak tetap. Bentuk benda cair selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, namun volume ataupun jumlah cair tidak berubah meskipun wadahnya bisa berubah. Benda cair juga mengalir dari tempat yang tekanan lebih tinggi ke tempat yang tekanan lebih rendah. Benda cair memiliki kemampuan meresap di sela-sela kecil, sifat dan dinamakan kapilaritas. Air merupakan contoh benda cair yang diletakkan di gelas, berbeda bentuk ketika diletakkan di mangkok. Sedangkan air merupakan air bersih, merupakan air yang memiliki warna yang bening dan tidak berbau. Benda gas, meskipun tidak terlihat, benda gas juga ada di sekeliling rumah kita. Oksigen yang kita hirup juga merupakan salah satu benda gas. Contoh dari benda gas yaitu asap kendaraan yang keluar. Perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair. Benda bisa cair apabila dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi meleleh ataupun mencair. Contohnya es yang dihangatkan dengan api. Kemudian membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair ke padat. Dalam hal ini benda cair didinginkan hingga titik bekunya maka akan berubah menjadi benda padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es. Kemudian menguap. Menguap adalah peristiwa perwujudan wujud zat benda dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas. Proses penguapan pada air yang dimasak. Mengembun adalah perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair. Peristiwa ini mengembun dapat terjadi karena adanya penurunan suhu ataupun pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya air di dalam gas. Menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud dari benda menjadi Menyublin adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat membuahkan energi panas. Contohnya kapur barus yang disimpan di lemari. Sifat benda dan kegunaannya. Benda ataupun bahan yang digunakan untuk pembuatan peralatan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memerlukan alat-alat yang digunakan. Manusia berasal dari benda-benda tertentu untuk tujuan tertentu pula. Misalnya, bahan dari plastik digunakan untuk membuat jas hujan. Plastik untuk membuat jas hujan. Plastik merupakan salah satu bahan sintetis. Sintetis artinya bahan hasil olahan ataupun tiruan yang dibuat oleh manusia. Kemudian B, kertas tisu untuk mengelap keringat. Kertas tisu menyerap air paling cepat bila dibandingkan dengan kertas lain, karena tisu memiliki celah-celah ataupun pori yang lebih banyak hingga mudah diisi air, sehingga air mudah menyerap. Sifat bahan dan kegunaan alat-alat rumah tangga. Alat rumah tangga dibuat berdasarkan kegunaan dan sifat bahannya.
Misalnya panci untuk merebus air, terbuat dari bahan-bahan aluminium karena sifat dan tidak mudah berkarat dan mudah menyerap panas sehingga air lebih cepat mendidih. Sekian dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.